Ya, Anda kembali bersama kami masih dengan Profesor Ali. Prof, ini tadi kan Prof mengatakan 50% dari ibu hamil ya, atau 50% ditularkan dari ibu hamil ini. Nah, jadi bagaimana pencegahannya supaya bayi yang lahir nanti juga tidak tertular oleh virus hepatitis B ini, Prof? Ya, jadi saya jelaskan bahwa di Indonesia kalau misalnya dia ada seorang penderita hepatitis B, saya selalu tanyakan, ada yang sakit serupa nggak? Dia pasti, oh ya kakak saya, oh ya adik saya, om saya gitu, tante. Nah, itu di dalam klan itu kelemahan terhadap hepatitis B. Jadi kalau misalnya dia ada positif, pada ibu itu harus diperiksa lebih lanjut untuk menetapkan apakah dia sangat infeksius atau tidak begitu infeksius. Ada tesnya itu. Jadi kalau yang sangat infeksius tadi itu vaksin plus ditambah dengan HBIG. Tapi kalau misalnya HBsAg aja tapi tidak terlalu infeksius, ada pemeriksaannya, itu barangkali cukup vaksin aja. Tapi memang paling aman sih kalau ada uangnya dua-duanya. Jadi pas saat anak itu lahir, jadi langsung divaksin? Dalam 12 jam. Dalam 12 jam harus langsung sudah divaksin ya. Nah, ini kan kalau adakah perbedaan Prof mungkin dalam pengobatan ataupun prosesnya kehamilan si ibu ini pada mungkin ibu yang normal ya dia tidak perlu khawatir dengan menjalankan kehamilannya, tapi ibu hamil yang tetap divaksin anaknya. Tetap harus divaksin. Kalau yang normal juga tetap harus divaksin ya. Nah, kalau sakit bayi yang normal tetap harus wajib vaksin hepatitis seperti itu. Nah, untuk ada nggak sih perbedaan mereka mungkin lagi hamil harus minum, yang ibunya sudah terjangkit hepatitis B harus minum obat juga atau dihentikan? Kalau ibu kebetulan screening dicek HBsAg-nya positif, ada step berikutnya yang harus dilakukan sebenarnya. Jadi tidak boleh dianggap remeh. Jadi pemeriksaan lanjutan tuh ada, misalnya untuk melihat tadi itu aktif atau tidak aktif. Itu nanti ada tesnya gitu. Kalau aktif, nah ini seharusnya diobati, tapi karena sedang hamil tidak perlu diobati dulu. Kita tunggu sampai lahir. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak menunggu 9 bulan tidak apa, hanya kita monitor aja kalau misalnya kadang-kadang virusnya tuh ngamuk atau apa. Tapi tidak diobati dengan antivirus maksud saya. Tapi kalau misalnya nanti ternyata SGOT, SGPT-nya naik itu ya kita obati dengan obat yang lain yang bisa diberikan pada ibu hamil untuk menurunkan, tidak mengganggu ya. Jadi kita tunggu sampai melahirkan. Tapi itu pun kalau dia menetekkan, kita tunggu sampai selesai menetekkan, tapi jangan lama-lama gitu, setahun lah cukup gitu. Kita masih bisa menunggu. Tapi kalau yang hepatitis B-nya tidak ada ya tentu kita tidak berikan terapi apa-apa. Gitu ya. Oke, Prof, tadi Prof juga mengatakan Indonesia memang negara yang salah satu terbesar terkena dengan hepatitis B ya salah satunya. Nah, ini kenapa sih Prof? Apa memang gaya hidup masyarakat Indonesianya atau makanannya atau lingkungannya yang seperti itu sehingga akhirnya kita menjadi salah satu negara yang cukup banyak untuk sifat daripada hepatitis B itu ada tempat-tempatnya di mana itu ada prevalensi geografis. Jadi misalnya itu di dunia dibagi 3, yang rendah prevalensi yang sampai 1% atau 1,5, yang intermediate 2 sampai 8, yang tinggi 8 sampai 15. Nah, kita masuk yang tinggi nih. Jadi negara-negara barat misalnya Australia atau Western itu rendah. Itu prevalensinya. Lalu Timur Tengah, kemudian Siberia, Eropa Timur itu intermediate. Kita ini dengan Southeast Asia itu tinggi. Nah, yang menarik juga bahwa seluruh penderita yang ada sekarang 400 juta pengidap, itu 75% itu di Asia dan Afrika. Terutama di Asia, Afrika itu yang tertinggi. Berarti bisa kita katakan. Nah, di Indonesia juga menarik, karena Indonesia luas itu ada semacam distribusi geografis. Misalnya selalu pemeriksaan di Jogja itu relatif selalu rendah ya. Itu memang dari pemeriksaan dari sejak dulu. Tapi ada daerah-daerah yang tinggi, di Jawa ya antara 5 sampai 7, 8 gitu ya. Lalu kemudian di Indonesia Timur banyak yang tinggi sampai di atas 10, 20, Berarti 15. kita bisa mengatakan bahwa ini karena faktor lingkungan ya, juga ya, geografis dan seperti itu. Kepadatan penduduk, lalu juga environment dan lain-lain, karena makin padat
penularannya lebih mudah dan lain-lain. Di samping mungkin juga memang geografis di daerah itu selalu tinggi. Itu memang ada sifat demikian. Oke, baik. Prof, ini kan tadi kita akan berbicara lagi mengenai pengobatan yang untuk membantu pasien hepatitis B karena ada menggunakan pengobatan oral atau dengan minum obat dan juga dengan injeksi ya, Prof ya, dengan disuntik. Tapi kita akan membahasnya lebih lanjut, pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi.